Hey guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bang Solo di Eropa guys. Biar kabarnya semuanya sehat toh, jangan ada halangan suatu apapun. Saya, kamu semuanya dalam lindungan Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun di negara manapun dalam lindungannya ya guys ya. Ya guys ya. Ini guys, saya mau menjawab pertanyaan guys. Ini namanya guys yo. Saya mau menjawab pertanyaan. Pertanyaan kemarin ada teman kita waktu saya berbincang dengan mas-mas pelaut kita pesiar. Guys, ini semuanya sudah sering sekali, sudah sering ditanyakan dan juga sudah saya pernah menjawab di dalam vlog saya, nggak tahu yang dulu-dulu mungkin yang lama-lama mungkin ya. Guys, ini anu enggak nih? Oke. Yang lama-lama guys. Memang guys, kita bekerja di kapal itu sebetulnya tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi neng zaman sekarang, zaman sing lagi krisis kesehatan, krisis ekonomi, kabeh krisis. Untuk mencari pekerjaan itu sulit banget. Paribasane kapal ikan, kapal gur paribasane kapal sing gur arep dinggo mortal, kapal sing gur arep dinggo penjajahan we angele setengah mati, guys. Tapi guys, memang banyak yang mengatakan, "Bu, karena kepepet ekonomi." Kepepet ekonomi, terus dia memberanikan diri mendaftarkan dirinya ke agen yang tanpa bayar, dan dia akan ditetapkan di mana? Di kapal Cina, di kapal berbendera mana? Berbendera Tiongkok. Di kapal itulah mereka nanti yang akan memperjuangkan mati dan hidupnya, tidak memperjuangkan untuk keluarganya lagi karena sudah masuk di kapal itu. Dia sudah mungkin ini cerita sidik ya guys ya. Jadi yang saya ketahui dan ini realita, tidak rekayasa. Kalau kita ulangi ke depannya, banyak sekali yang kepepet dengan uang, kepepet dengan ekonomi, dan dia memberanikan diri untuk mendaftarkan ke agen-agen yang tidak memerlukan biaya seperti agen kapal ikan. Ini yang saya tahu untuk kapal ikan ya, dengan koreksi untuk dikoreksi Pak ini kapal ikan. Dan dia masuk di kapal dengan menunggu berbulan-bulan, dengan penantian, dengan yang awang-awang wis sudah setinggi langit, bahwa nanti kalau dia bekerja begini-begini, tapi kenyataannya membalikan tangan. Lain. Dia akan masuk di sebuah kapal dengan berbendera Tiongkok yang dia tidak akan lagi memikirkan uangnya, dia memikirkan keselamatan dirinya, karena setiap hari dia akan digembleng, diajar dengan apapun yang ada di situ. Itu wis jadi kenyataan, itu realita. Makanya selalu saya mengatakan, dipikir 2 kali lipat kalau mau mendaftarkan diri ke kapal, ke agen ikan. Khususnya agen-agen yang kebanyakan yang tidak bertanggung jawab ya. Ini agen kebanyakan tidak bertanggung jawab. Ini saya juga mungkin durasinya lama ya ben. Ono sing nonton ya matur nuwun ora apa-apa. Nanti insyaallah ada manfaatnya untuk semuanya. Kamu bekerja di sebuah kapal dengan logika sekarang. Kamu dengan kontrak kerja dengan sebuah agen A. Sebuah agen A, dan kamu diberangkatkan untuk di kapal dengan berbendera Tiongkok, berbendera kapal-kapal yang Cina, kapal-kapal yang lokal daerah daratan Cina sana. Kamu tidak dibayar. Itu tanggungan siapa? Itu tanggungan agen kamu kan, karena kamu berangkat dari mana? Kamu berangkat dari agen dan kamu dipulangkan dari agen. Dan kamu itu tidak mengetahui apapun kontrak kerja yang ada di dalam antara agen kamu dengan agen yang ada di setempat. Kowe ngerti ora? Nggak ngerti kan? Jadi kamu jangan goblok.
Yang goblok sekarang harus mengerti, jangan pinter. Saya katakan lagi, kebanyakan sekali ini masih nyun sewu, ini saya belum menjawab pertanyaan jenengan yang tadi orang tidak punya nanti. Ini saya akan menceritakan sedikit untuk biar mengerti, karena ini berkali-kali saya katakan di dalam vlog saya bahwa gaji dan keberangkatan kamu itu datang dari agen ya. Jadi kamu ya mintanya dari agen. Kamu mintanya dari agen. Mintanya harus juga dari agen. Sekarang kamu berangkat dari agen A. Kamu diberangkatkan di sebuah negara manapun, itu nggak ngerti saya, di negara manapun. Setelah kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun kamu nggak dibayar, masa kamu minta ke juraganya? Itu kan nggak logika. Kamu ya mintanya ke agen kamu yang diberangkatkan, agen kamu A. Ini logika loh, ini teori loh, ini nyata loh. Ini bukan teori lagi, ini realita. Kalau teori itu masih dalam praktek, ini realita yang ada. Jadi antara agen kamu dengan agen yang setempat itu sudah ada kontrak kerja. Kontrak kerja itu nggak tahu dengan apa yang isinya. Mungkin isinya kamu akan digaji sekian setiap bulannya, gini. Saya nggak ngerti itu. Saya nggak akan mengomongkan. Mungkin saya bisa apa ya? Bisa mengatakan, tapi nanti nggak jadi salah paham. Nggak usah. Yang penting kamu bekerja dari agen A dan dipulangkan dari agen A, tidak akan dibayarkan dari agen A. Jadi jangan mau kamu disuruh minta dengan agen kamu minta A dengan ownernya. Lah wong kowe ora ngerti apa-apa kok njaluk karo owner. Ini pakai logika, jangan mau. Jangan mau, itu agen mana itu? Nah, kecuali dengan kapten yang kamu ada di setempat dengan gaji on board. Adios. Dengan opo persen gitu on board. Nah, kamu minta aja tanya ke kapten, itu oke, itu baru realita, itu baru nyata. Tapi kalau kamu suruh minta ke owner, itu utek kayak gitu dinggo. Ini saya ngomong dengan keadaan yang opo ono nih, jadi nggak usah di-edit, nggak usah di-apa-apa. Jadi kamu itu sebetulnya cuma dipermainkan, kamu itu cuma suruh bekerja sak geleme dhewe. Ngerti ora? Apalagi dengan agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Ini saya ungkit lagi, saya omongkan lagi, karena masih banyak lagi teman-teman kita yang terlantaran, yang 3 tahun tidak dibayar dan tidak dipulangkan. Saya kira piye koyo aku. Aku hanya bisa berkata, aku hanya iso ndongakne tok. Aku ora iso apa-apa, aku dudu wong penting. Iya enggak? Saya orang biasa yang hanya bisa menolong dan membantu tok. Ini semuanya, pokok semua masalah ini memang pemerintah ada yang mengatur tata negara, jadi pemerintah yang bisa mengatasi ini semua. Tapi piye sing diatasi? Piye meneh? Iki sekarang ngomong blak utang. Wis ora ono piye-piye, sapa sing arep ngomongi aku lho sing ngomong. Gitu saya. Saiki piye? Agen wis genah dia salah. Nanti dia ditutup, dia akan buka lagi agen lagi. Jadi korbannya sapa kowe? Kowe sing ngomongnya membutuhkan kepepet gawean, kepepet nyata nih. Kamu yang kepepet malah kepepet wis ora duwe apa, malah kebruan meneh. Sing rekoso dobel, bukan cuma rekoso awakmu, rekoso wong tuamu, rekoso bojomu, rekoso sak omahmu kabeh. Karena cuma apa? Ya omongnya wong kepepet. Ya saya mengerti. Saya mengerti dengan keadaan. Katakan tadi, berpikirlah 2 kali lipat untuk masuk ke agen yang TKI, khususnya kapal ikan. Kalau TKI lainnya nyun sewu saya tidak tahu gimana prosedurnya. Jadi aku ora iso ngomong masih. Kalau untuk yang TKI yang lain-lainnya saya nggak ngerti. Yang saya ngerti adalah untuk kapal pesiar, untuk kapal ikan. Apalagi kalau untuk kapal ikan, insya Allah dengan praktek-praktek yang telah saya jalankan, insya Allah itu bisa bermanfaat dengan semuanya. Yang penting dengan pokok isi dalam omongan saya, berhati-hati dalam memilih agen. Jangan sak karpe dhewe, corone
aku oleh iki, aku nemu iki, agen iki, wis ndang berangkat wis. Jangan, ojo. Harus benar-benar diteliti dan jangan kena bujuk rayu dengan agen. Agen itu sok yodo ngateli. Agen itu juga ingin menggait banyak kru. Engko dijual ke sana, ke sini untuk kapal-kapal yang berbendera Tiongkok karena dia itu dengan gaji yang terlalu kecil untuk kita. Sak ngene itu. Ngerti nggak? Gajinya kecil sekali kamu itu, gajinya kecil sekali. Kita ngomong mencet sedikit. Ngerti nggak orang khususnya orang Eropa dia berangkat dengan kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab? Nggak ada. Karena kenapa? Karena pemerintahnya kontrol. Pemerintahnya kontrol. Ada di sini ada juga ada seperti apa itu untuk permainan itu ada juga, tapi nggak terlalu banyak korban. Kalau di Indonesia, di kita masih rentan dengan korban-korban. Korbannya sapa? Ya rakyat kecil, rakyat wong sing ora duwe, rakyat yang terbentur dengan ekonomi yang membutuhkan pekerjaan dan dia memanfaatkan kamu. Kuwi lho Mas. Ada sekian kamu yang dimanfaatkan dengan agen-agen bahwa agen-agen itu akan memperkaya dirinya sendiri wis apa wae duwe sing kowe nyambut gawe 24 jam tanpa berhenti. 24 jam dengan tidak berhenti kamu kerja di kapal dengan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang membutuhkan asupan vitamin kamu. Saya berbicara, saya bisa membuktikan. Setiap apa yang saya katakan, saya bisa membuktikan. Untuk agen-agen yang nggak terlihat, agen-agen yang suka memperalat saudara-saudara kita juga, iso buktekke, oh, it's very easy. Atusan neng Indonesia atusan, iso dicengkiwing. Tapi kenapa dia tidak kebal hukum? Oh, dia akan kena hukum. Karena dia tidak kebal hukum, karena tidak ada yang menekan dengan hukum. Karena kenapa? Karena mereka semua harus pakai ini. Kalau dia tidak pakai ini, dia tidak akan menjalankan apa namanya hukum. Ya ora? Kuilah rakyat kecil. Itulah rakyat yang wis ning ngisor sudah tertindas, tambah keprok ndase kaya zamane purba. Nonton ra ning video yang kemarin. Hukumnya zaman purba, keprok ndase yang salah, keprok watu. Nah itulah guys. Jadi kenapa problem dengan selalu kapal-kapal ikan yang berbendera Tiongkok, dengan gaji, dengan yang dibunuh, dengan yang tidak dibayar, dengan diajar dan itu nyanyian lama. Itu mungkin tidak akan bisa saya walaupun sampai paribasane ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon bengak-bengok gawe YouTube sedina ping 50. Tidak bisa. Selain siapa? Selain yang bertanggung jawab. Sapa kuwi pemerintah. Pemerintah yang harus tegas dengan agen-agen yang tidak sesuai. Saya rakyat biasa hanya bisa membantu, bisa mengantisipasi, yang bisa mengontrol, yang bisa memberikan jalan itu cuman pemerintah. Rakyat kecil kuwi gur manut tok. Aku iki rakyat kecil. Rakyat kecil itu cuman manut karo manut tok. Kon ngalor-ngalor, kon ngidul-ngidul. Soalnya kenapa rakyat? Lain kalau orang besar yang ada di gubernur, yang ada di parlemen sana. Sak senenge dhewe, dia akan bekerja. Ini ngomong nyata loh. Nyata loh kenyataannya. Kenyataannya kenapa? Karena bisa saya ngomong, karena bertahun-tahun tidak ada realisasi. Bertahun-tahun tidak ada realisasi. Ada realisasi kalau ada orang yang mati. Apa wong kapal do mati kabeh dulu baru pemerintah ada realisasi? Apa ngono? Saya nggak ngerti. Yang saya katakan inti masalahnya ya cuman itu. Pemerintah harus tegas. Rakyat kecil membutuhkan ketegasan pemerintah. Dan pemerintah adalah pengayom rakyat kecil. Rakyat kecil bisa sukses
dengan orang-orang yang ada di parlemen, orang-orang yang di atas, orang-orang yang bisa mengayomi dari rakyat kecil. Kalau orang-orang yang di atas wis sak senenge dhewe, rakyat kecil yang akan menjadi tumbalnya. Dan rakyat kecil jangan mau diprovokasi. Kita, kamu, saya, semua rakyat kecil punya prinsip hidup kita tidak akan diprovokasi oleh siapapun. Itu sudah wah good. Ya guys ya, gitu aja guys ya. Ini omongan ngalur ngidul, nanti tidak malah jadi masalah. Inti pokoknya kita harus berhati-hati sendiri dengan mencari agen, mencari penyalur tenaga kerja. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi korban. Orang keluarga kita, orang tua kita, menanti kita, malah kita yang tidak bisa memberikan apapun, malah memberatkan bebannya keluarga kita. Menambah beban, bukan meringankan, malah menambah beban. Yo guys, yang sudah terlanjur semuanya, jalani semuanya dengan ikhlas. Jangan pernah menyerah dengan nasib. Kita harus berjuang, karena sekarang kita berjuang bukan dengan senjata tapi dengan pikiran dan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sukses untuk dunia dan akhirat. Guys, ngono ya Mas jawabannya ya. Hati-hati semuanya. Adios.